Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sadaqallahu wa sadaqal karim. Jamaah yang berbahagia, insyaallah malam ini kita mengadakan tahsinul Quran atau mengkaji Al-Quran dengan metode menghafal dan menulis. Jadi dibaca tapi juga bisa ditulis, dibaca tapi juga bisa mengartikan. Karena sesuatu yang dibaca kalau tidak tahu artinya itu sama aja kita mabuk. Karena sholat mabuk itu kita tidak ngerti apa yang kita baca, itu dianggap kita tidak sah. Jadi paling tidak kita mengerti makna inti dari Al-Quran itu sendiri. Jadi ada kata-kata innal ladzi, sesungguhnya, ulaika, mereka. Jadi itu harus kita dawamkan. Tadi ayat yang saya baca itu adalah surat 9 At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi, innama, sesungguhnya, innama itu innama sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjidallahi, masjid-masjid Allah, man amana billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang percaya pada hari akhir, wa aqama shalah, dan mengerjakan salat, wa atu zakat, dan mereka menginfakkan sebagian hartanya atau berzakat, wa lam yasya ilallahi fa'asa, dan mereka itu tidak takut dengan apapun kecuali dengan Allah. Ulaika ayyakunu minal muhtadin. Dan mereka itu ulaika humul muhtadin. Ulaika humul muhtadin adalah mereka itu adalah orang yang muhtadin, itu adalah orang yang mendapat petunjuk. Jadi mudah-mudahan kajian kita ini juga sholat kita itu adalah yang memakmurkan, datang ke masjid untuk dimakmurkan masjidnya, untuk tempat sholat, juga tempat menimba ilmu yang memang sebaik-baiknya manusia adalah mengajarkan dan diajarkan, atau istilahnya belajar dan mengajarkan. Jadi manusia itu sesungguhnya manusia berguna adalah khairun nas wa anfa'uhum linnas. Barang siapa manusia yang berguna buat orang lain. Jadi insyaallah mudah-mudahan paling tidak kita berguna buat keluarga kita, buat tetangga kita, bila mana mereka ketemu kita dan bertanya, insyaallah kita akan jawab. Jadi kemarin kami juga telah menjelaskan membiasakan hal yang baik. Apa bahasanya? Jadi membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Nah ini ada kata-kata yang unik juga nih yang saya ingat tuh. Jadi hanya orang gila yang mengingkari kebenaran, tapi lebih gila lagi Al-Quran benar-benar nyata diingkarinya. Jadi ini sangat luar biasa. Malam ini yuk kita belajar mengaji, bukan menjadikan orang hebat, tapi kita lebih tawadhu, kita lebih banyak introspeksi kepada diri kita sendiri khususnya, supaya kita tidak ngambil dan mudah
mengambil kesimpulan pada orang lain bahwa orang lain itu salah dan kita yang paling benar. Karena al-haqqu min rabbik, Allah yang punya kebenaran. Itu aja. Sebentar kita akan dilanjutkan dengan kiai kita, Kiai Haji Dr. Andes Guntur Mansuk. Alhamdulillah dia sudah hadir dan akan mulai dengan kajian. Tafadhol Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Dari dia senantiasa dengan rahmat hidayah kita semua bisa hadir dalam ta'lim. Kita berupaya sama-sama terus memperbaiki bacaan Al-Quran, karena pada esensinya memperbaiki bacaan Al-Quran adalah memperbaiki diri kita sendiri, karena Al-Quran adalah kitab kita yang harus kita baca. Salam dan senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan ini termasuk orang-orang yang telah diambil kiamat diakui oleh Rasulullah SAW sebagai pengikut setia, dan sekaligus kita mendapatkan semangat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian, kita fokus saja untuk tahap pertama. Kita akan memperbaiki qiraahnya, bacaannya. Nanti kalau bacaan sudah kita anggap standar al, baru kita nanti kalau kita lanjut kepada kitabah, menulis gitu. Jadi kenapa? Karena sekali lagi saya katakan, jangan sampai kita sudah merasa benar pada saat kita membaca Quran sendiri, tapi pada saat kita berhadapan dengan orang lain kok bacaan kita selama ini salah. Kenapa? Karena memang kita sudah menganggap diri kita itu sudah sempurna. Ya, tapi yang kedua, fokus kita di sini adalah tajwid praktisi, bukan tajwid teoritis. Artinya kita tidak akan pernah perkenalkan tentang ilmu tajwid kepada kita semua di kesempatan kali ini, tapi yang penting kita membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya. Karena membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid hukumnya wajib, belajar tajwid hukumnya sunnah. Jadi belajar tajwid itu hukumnya berapa, ikhram itu berapa, itu sunnah. Tapi membaca Quran sesuai dengan tajwidnya hukumnya wajib. Saya tidak banyak orang, selama masih ada satu orang insya Allah saya akan, karena pada prinsipnya ngaji juga bukan. Kecuali sudah nggak ada orang, saya sendiri yang ya. Jadi kemarin kita punya itu ya, dalam konsep saya tajwid itu kita bagi ada panjang satu, ya, panjang satu, kemudian panjang dua, dan yang ketiga adalah panjang tiga. Nih, ini aja ini, satu, dua, dan tiga. Kalau dalam istilah ilmu tajwid ada 3 rakaat, ada 30 panjangnya dan sebagainya. Tapi indikator panjang 3 huruf itu seperti apa sih panjangnya? Jadi kita rangkum dalam ilmu tajwid, saya rangkum menjadi istilah saja: panjang 1, panjang 2, panjang 3. Ya, panjang 1, panjang 2, panjang 3. Maaf.
Biasanya kita ini di panjang 3 ini aman ya. Di panjang 3 itu aman. Yang agak manusia teman-teman kita ini kadang-kadang kurang memahami itu di panjang 2. Panjang 1 itu yang dikategorikan panjang 1 adalah mat nobi, ya, mat nobi atau mat asli, ya, mat nobi. Mat nobi itu apa? Yang begini, ada mim panjang a, ada mim ditambah wawu, ada mim ditambah iya mim. Ini namanya mat nobi. Mamimu kalau ba ya ba, bu, bi, kalau tak ta, tu, di, itu namanya mat nobi. Panjangnya cuma 1. Jadi kita nggak boleh baca ma, bi, panjang-panjang enggak. Ma, contoh ya, nih di dalam surat Al-Fatihah ada panjang 1 nih, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Jadi kita nggak boleh baca maliki yaumiddin, nggak boleh. Boleh saja sih, cuma nanti kalau panjang 1 bacanya sudah seperti itu panjangnya, panjang 2-nya kan nanti kan harus 2 kali lipat. Panjang ketiganya berarti 3 kali lipat. Nafas kita kuat apa enggak? Ingat, memanjang persoalan ini bukan lama dan tidaknya, tapi konsisten kita, ya, konsisten kita. Jadi makmum itu makmum, ini ada maliki yaumiddin, ya. Ada lagi ketiga, nih di surat Al-Fatihah mulanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo kita lihat. Yang panjang 1 mana Pak? Ya, ini panjang 1 ini. Terus ya di sini juga kan. Nah, nasta'in ini panjang 1 kalau di wasl diteruskan. Tapi kalau diberhentikan panjangnya bisa 2 atau 3. Namanya mat arid disebut kalau dalam bahasa Quran, bahasa tajwid. Tapi bahasa kita kalau berhenti di sini maka ayatnya dibaca panjang boleh. Panjang tapi dari ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh. Tapi kalau diterusin nggak boleh. Kalau diterusin jadinya mat nobi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Langsung. Nasta'inu. Jangan nggak boleh. Nasta'inu nggak boleh. Nah, kita perhatikan. Ini ada panjang 1 iya. Ini ada panjang 1 juga iya. Artinya pada saat kita membaca panjang 1 yang pertama dengan panjang 1 yang kedua harus sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita nggak boleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak boleh. Nggak komitmen kita. Di sini dibaca 3 detik, kadang-kadang di sini bacanya 5 detik. Itu namanya kita tidak komitmen dengan panjang. Jadi silakan
Boleh nggak kalau kita baca? Iya, boleh. Karena panjang satu, panjang dua, panjang tiga bukan persoalan lama dan tidaknya membaca, tapi komitmen kita. Iya, karena silakan. Tapi sekali lagi, kalau ini dibaca 1 menit, maka kita ketemu panjang 2 harus 2 menit, ketemu panjang 3 harus 3 menit. Ini yang berat buat kita. Makanya punya para qori ya itu membaca panjang 1 minggu atau 4 ini hanya gertakan saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu panjang 1. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Sama ini. Jangan di sini panjang, lama, di sini sebentar, di sini lama. Tidak boleh. Ya, kita belajar membaca Quran dengan konsisten. Ya, bacanya itu mat topik ini. Jadi panjang 1 itu hanya mat topik ini saja. Oke, kita akan selesai panjang 1. Nanti tinggal praktek. Jadi kita ngaji sebenarnya Pak, nanti kalau sudah prakteknya, ngaji kita itu bukan ngaji sama-sama enggak. Tadarus saja barang-barang ngaji tadarus. Nanti kalau yang kurang tepat kita benerin. Bukan ngaji kayak dan ingin memperbaiki bacaan Quran. Bagaimana kita bisa benar ya kita harus praktekkan ulang. Nah sekarang yang panjang 2. Panjang 2 itu agak banyak. Ya, panjang 2. Panjang 2. Yang pertama, setiap mati atau takbir, ya kita bacanya setiap ada mati atau takbir fathah kasrah ya bertemu dengan selain huruf hamzah, ha, ain, rin, ha, kho, lam, dan ro. Ini hamzah ya. Bukan alif. Apa bedanya alif sama hamzah? Kalau hamzah berhak alif ya. Ya, bedanya. Kalau hamzah bukan ini, bukan. Oh ini alif, ini hamzah. Harakat dan tidak. Contoh. Sudah ya Pak? Jadi kalau kita baca Quran menemukan huruf nun mati atau tanwin, ya tanwin fathah, tanwin kasrah maupun tanwin dhammah bertemu dengan selain berarti yang lain ya, selain ini hamzah, ha, ain, rin, ha, dan kho, lam dan ro itu harus dipanjangkan 2, ditahan. Panjang 2 itu ditahan. Yang banyak panjang 2-nya di sama surat apa ya? Surat Al-Mazar.
Bapak buka surat Al-Mazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Kalau ketemu huruf ini berarti gak ditahan ya Pak. Panjang dua itu artinya tahan. Sudah ketemu? Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutama. Terus kita perhatikan ini yang tadi pertama ya. Yang pertama itu apabila ada mati atau tanwin bertemu dengan selain huruf hamzah, ain, tanwin, ha, lam dan ro, itu berarti bukan panjang dua atau jangan ditahan. Ya, selain itu ditahan. Yang kedua, mim mati ketemu dengan mim atau mim mati ketemu dengan ba. Ini dua ini. Ya, mim mati ketemu dengan mim atau mim mati ketemu dengan ba. Kemudian yang ketiga adalah nun siddah atau mim siddah. Ini panjang dua ini. Nun siddah atau mim siddah. Jadi hanya tiga. Ya. Persoalan mati atau tanwin selain ketemu dengan huruf ini itu panjang dua. Kalau huruf ini berarti tiga. Ya. Terus mim mati ketemu dengan mim atau mim mati ketemu dengan ba. Yang ketiga adalah nun siddah dan mim siddah. Ini aja yang dikuasai Pak, karena panjang tiga tidak begitu banyak. Panjang tiga itu majalis sama tajim saja, itu gak banyak dalam Al-Quran. Tapi yang paling banyak itu ini. Contoh di surat Al-Mazah tadi. Oke, coba kita lihat. Wailul likulli humazatil lumazah. Pertanyaannya, panjang satu ada gak? Di surat ayat yang pertama. Wailul likulli humazatil lumazah. Ada panjang satu? Ada panjang satu? Tadi kan panjang satu itu apa? Pak Tobi, ada kan Tobi? Gak ada. Ada gak? Wailul likulli humazatil lumazah. Itu tidak ada panjang satu karena tidak ada empat mobi'i di situ, ya kan? Betul nggak? Ya, makanya kita, nah ini, jadi kita perhatikan kalau itu bukan ya, wailul likulli humazatil lumazah. Gak ada panjang satu. Pertanyaannya kedua, panjang dua ada nggak? Nih, yang contoh panjang dua. Nun ketemu salah satu huruf ini, mim mati ketemu ba atau ketemu mim, nun atau mim siddah. Wailul likulli humazatil lumazah. Ada panjang dua? Gak ada. Tapi ketemu dengan lam ada nggak? Ada. Maka nggak boleh karena ini ya. Jangan membacanya wailul likulli humazatil lumazah. Nggak boleh karena itu tidak termasuk panjang dua. Nggak perlu didengungkan. Oke, masih Al-Mazah ya. Alladzi jama'a malahu wa 'addada. Ada panjang satu? Ada apa? Alladzi, bagus. Terus jama'a ma-nya ya. Jama'a ma-nya. Oke, terus panjang dua ada? Tanwin ketemu dengan panjang dua? Enggak lah.
tanwin ketemu kan amalam wa'adada, tanwin ketemu dengan waw, ketemu dengan waw. Berarti kan ini bukan mau tasjid. Kenapa distasjid? Karena untuk mempermudah kita. Sebenarnya dalam tulisan Al-Quran yang asli nggak ada jamaah begini, nggak ada gitu. Ma, lam, terus di sini ada begini ya. Ini nggak perlu sebenarnya. Ya, kalau orang yang tahu, nggak usah disidah ini pun, itu udah otomatis jamaah lahu wa'adada. Cuma kan untuk mempermudah saja itu. Ya, berarti di situ panjang satu ada dua. Alladzi jama'a ma sama panjang duanya ada satu. Perhatikan cara membacanya. Alladzi jama'a malahu, tahan dulu, lahu wa'adada. Ya, antara alladzi sama ma sama. Alladzi jama'a malahu. Kalau kita bacanya alladzi jama'a malahu wa'adada, kurang tepat sidah panjang keduanya. Jama'a malahu wa'adada, jama'a malahu, tahan dulu. Ya, alladzi jama'a malahu wa'adada, alladzi jama'a agak boleh konsisten aja. Ingatlah, pokoknya panjang satu mad ini cukup, getak dikit aja, tarik dikit aja. Alladzi jama'a malahu, jangan diayu. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka boleh, tapi panjang duanya konsistennya lebih panjang lagi. Contoh, kita mau mengatakan baca alladzi jama'a malahu, kan lam berarti kan panjang duanya harus dua kalimat yang pertama kan. Nah, karena nafas kita dibatasi, yang satunya ya jangan terlalu panjang. Alladzi jama'a malahu wa'adada. Oke. Ayat ketiganya. Yahsabu anna malahu akhlada. Panjang satu? Ada. Yahsabu anna. Jadi dua. Yahsabu anna malahu akhlada. Yahsabu anna ma, ya, yahsabu anna ma, penanya beda. Yahsabu anna ma, maknya baca satu ya. Lahu akhlada. Sekarang kasus lahu akhlada. Ya, kalau ada nomor hu, berarti kan kalau ada nomor hu atau hi, nomor ini gini, ya. Kemudian berikutnya huruf hamzah, maka dipanjang 3. Batsilah. Kalau yang mau belajar itu, ya, kalau mau belajar itu, gitu kan. Sekarang pakai ilmu kita aja. Jadi kalau boleh, yang anna malahu akhlada, hunya harus panjang, karena setelah huruf ada huruf hamzah akhlada. Tidak yang membuat punya panjang 3 adalah huruf akhlada. Kalau nggak ada huruf akhlada, namanya mad silang musil. Ya, kalau ada huruf hamzahnya mad silang tawilah, harus dibaca panjang. Biasanya Bapak kalau melihat di Quran bacaan yang panjang 3 itu biasanya lebih. Ini tandanya itu masih panjang. Kalau Quran kampung dulu yang Quran kecil gede banget itu kita banget, ini benderanya itu terbang. Karena dibedakan antara mad jaiz dengan mad wajib. Kalau mad wajib itu benderanya terbelit, kalau mad jaiz
tipis saja. Itu di Quran kampung itu biasanya dikasih seperti itu. Yang sekarang sudah. Jadi berarti yang panjang dua di ayat ketiga surat Al-Humazah adalah ma, kemudian ya satu anak ma saja ya, punya panjang tiga. Sekarang panjang dua ada enggak? Ada. Huruf apa? Apa? Anna nun sidda. Ya, nun sidda. Jadi bacanya yang sabu annama lahu akhlada. Ya sabu an tahan dulu. Ya sabu annama lahu akhlada. Kalau ada imamnya baca ya sabu annama lahu akhlada, ya belajar tahsin. Tapi kalau ditanya imam itu, Pak, anak baca apa? Oh diguna. Kenapa pembacanya gak digunakan? Guna itu ditahan. Akhlada, lalu akhlak tak baca apa Pak? Matsika fadilah, kenapa gak dipanjangkan? Jadi kadang-kadang dia teorinya bisa. Oh ini bacaan begini panjangnya segini, tapi prakteknya lemah. Kenapa? Hampir sekarang ilmu tajwid itu kebanyakan untuk dipakai teori, bukan dipakai praktek membaca. Padahal khususnya ilmu tajwid karena dalam rangka untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Tapi ilmunya saking banyaknya ada ilmu tajwid, sudah dapat ilmu tajwidnya, baca Qurannya dilepas prakteknya. Yang sab'an nama lalu akhlada. Oke. Ayat berikutnya, kalla yubadanna fil hutmah. Ada panjang satu? Ada. La, kalla. Terus panjang dua? Yumba. Ya, yumba. Terus lana. Ya, yang pertama yumba itu tanwin ketemu ba. Ya. Yang kedua nun sidja. Ya. Oke, ketiga. Kalau yang sudah tahu ilmu tajwid, belajar tajwid, ini cuma tinggal praktekkan saja. Tapi sekali lagi, saya belajar begini Pak. Saya belajar saya bahasa Arab sudah jauh, bahasa terjemahnya tahu, tapi diajari dan membaca Quran sudah tahu. Ya kita banyak yang salah padahal ya sudah tahan. Cuma mungkin gurunya ngajarinnya lebih gampang. Tahan itu doang. Ya, perhatikan. Kala layu badana fil utama. Oke. Kala layun kala layun badana. Oke. Layun badana. Kala layun badana. Perhatikan, ini ada nun tanwin, ada nun mati ketemu ba, ya ada da. Berarti ini panjang dua, ini juga panjang dua. Ini kala panjang satu. Jadi bacanya kala layun badana fil hutmah. Kalla la yumbadanna fil hutmah. Jangan kalla la yumbadanna fil hutmah, kurang dikit. Ya, kalla la yumbadanna fil hutmah. Jadi siddah itu ditahan.
Ya, kenapa ditahan? Karena ya tadi itu wajib sunnah tadi ya. Kala la yubadan nafil utama. Jadi kala la yubadan nafil utama. Ayat 12. Terus oke ya, panjang. Berikutnya wa ma adraka mal hutama, wa ma adraka mal hutama, wa ma adraka mal hutama. Oke, ada panjang satu? Ada panjang satu? Oke, yang mana? Oke, ini yang satu. Ada lagi? Panjang mana? Ini. Benar nggak buat tulisan begini? Iya. Ya. Ini begini ya. Ya. Ma ini kalau berhenti panjang satu, tapi kalau dilanjutkan nggak ada panjang. Jangan bacanya wa ma adraka mal enggak langsung ya, karena ini ma istifham kalau dalam bahasa sama ini ma ini panjang satu, panjang dua, atau panjang tiga? Panjang tiga. Why? Di mana? Atas titiknya. Bukan. Ada secara alif ya, hamzah. Setiap ma, mimu, ba, bibu, ta, tiku, apapun ketemu dengan hamzah yang berharokat itu berubah bukan mad tabi'i tapi menjadi mad jaiz. Biasanya di atas ada benderanya, ada di situ? Ada. Dikit, tipis biasanya tipis. Jadi baca ini sama ini beda, ini tiga. Wa adraka mal hutama, wa adraka mal hutama. Kalau ada imam yang baca wa adraka mal hutama, wa adraka mal hutama, kita tahu. Kenapa bisa begitu? Sudah terbiasa. Maka maksud saya, biasakan yang benar, jangan membenarkan kebiasaan. Jadi orang sekarang termasuk kita, karena sudah dibagi terbiasa di masyarakat, terbiasa oleh kita, maka dianggapnya itu sesuatu yang benar. Padahal belum tentu. Ustaz tiba-tiba kesini kata orang jadi imam, baca wa ma adraka mal hutama. Coba sekali takbir masjid, Pak Ustaz kayak tadi majelisnya kurang panjang. Yang mana? Wa ma adraka kan majelis harus panjang. Dia tahu majelis itu apa baca apa. Sesekali boleh tak imam jamaah menegur, tapi kalau ya menegur juga tahu, jangan menegur tahu ya semua. Ya kan? Wa ma adraka, jadi panjang. Wa ma ya, jangan wa ma adraka. Sekarang kalau saya baca begini, wa ma adraka mal hutama, pertanyaannya panjang 3 sama panjang 1 sama enggak tadi? Yang saya baca wa ma adraka mal hutama, panjang 1 sama panjang 3 sama panjang 1, bacanya sama enggak? Tapi kalau saya baca wa ma adraka mal hutama, tidak kan? Ini diayu hukumnya, diayu. Apalagi qoli.
Kore itu kalau sudah wajib majais atau padang tiga paling pintar. Gitu. Atau di sini apa namanya dibuat air disukun. Yuqinu kalau di sini ngapain? Ya, jadi buat jadis itu bisa. Oke. Wa ma'adul akal wa dan wahil qadar. Dan wahil qadar. Ada padang satu? Ada. Nah, ada padang dua? Padang satu. Allah ya Allah pasti ya. Ada padang dua? Gak ada. Ada padang tiga? Gak ada. Cepat gini. Prakteknya insya Allah 4 bulan selesai. Tinggal prakteknya sendiri. Na'ullah ilmu qadar. Na'ullah ilmu qadar. Jangan pokoknya tobiin cukup ditarik dikit aja. Apa tadi ya? Di angkat intonasinya. Na'ullah ilmu qadar. Oke. Allati tanfali'u 'ala al-afidah. Panjang satu ada? Ada. Allati bagus. Panjang dua? Gak ada. Panjang tiga? Gak ada. Allati tanfali'u 'ala al-afidah. Ya. Oke. Berikutnya innaha 'alaihim muqsadah. Panjang satu? Ha. Terus? Dah panjang satunya dulu. Iya sudah panjang satu. Innaha. Terus? Hah? Alai? Ya. Ya alai. Terus? Hanya satu. Innya dua. Itu kan hanya satu. Innanya dua. Ya, nah, itu di situ muqsoda ya, jangan muqsoda. Innaha 'alaihim muqsoda. Walaupun kalau dalam qira'at sab'ah ada yang membaca innaha 'alaihim muqsoda ada, tapi kita nggak usah ditiru karena konsistennya sama dengan a'andar tahun. Ada qira'at sab'ah yang baca a'andar tahun, langsung a'andar tahun, bukan a'andar tahun. Kalau qira'ah yang dibaca dipakai di Indonesia itu kan nggak begitu. Jadi kalau oh itu Qur'an boleh Pak baca a'andar boleh, tapi nanti kalau ketemu ada ayat yang seperti itu kita bacanya juga begitu kan? Ya. Innaha, perhatikan, maka bacanya itu panjangin innaha 'alaihim muqsadah. 'Alaihim muqsadah. Inna sama 'alaihim muqsadah panjangnya sama. Dengarin. Innaha 'alaihim muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Ya. Perhatikan ini. Ini kebanyakan pada kulit. Ya. Yaumiddin alai ini aslinya sebenarnya Allah kalau dalam bahasa Arab huruf coba huruf apa alai gak ada Allah maksudnya, tapi kalau dilangsungkan menjadi alai ya ini kan ini Mas
Kalau kita berhenti di sini, ya namanya madlib. Ya ada ya, tapi kalau dilangsungkan ya di nggak ada madlib. Jadi kalau dia bilang maliki yaumin, salah namanya. Li'ila fi Quraisy, mulai Quraisy. Tapi kalau mau diteruskan li'ila fi Quraisy, ila Quraisynya jangan dipanjangin, karena kalau diteruskan tidak ada madlib. Tapi kalau diberhentikan baru ada madlib. Ya, oke. Inna alaihim muqsada fi amadin mubaddada, fi amadin mubaddada. Ada panjang satu? Fi. Ada lagi? Yang panjang satu ada lagi? Tidak ada. Ada panjang dua? Ada. Huruf apa? Ma. Ya. Fi amadin, tahan dulu. Ya, panjang dua. Jadi jangan membaca fi amadin mumaddada, fi amadin mumaddada. Ingat, kalau kita membacanya fi amadin mumaddada baru idgham. Baik, kita tahu ya, idgham itu memasukkan huruf mati. Nih, ya, supaya begini nih. Tadi apa? Layun ba, layun badana, layun ya badana. Ini ya layun ba. Ini perhatikan ini. Nun ini pada saat membaca yang dikatakan idgham itu memasukkan huruf mati. Ini huruf matinya bukan apa? Nun ke dalam berikutnya. Berarti ke layun ya, gak layun gak ya. Oke. Wa ma adraka mal khutbah. Ana mulai mengatakan allati tattali'u ala bidah innaha alaihi muqsada fi amadin. Nah, biar jelas langsung contohnya. Fi amadin, amadin mumaddada, amadin mumaddada. Kita perhatikan nih. Seharusnya kan baca amadin, ya kan? Amadin belakangnya n ini. Ini namanya idgham. Tanwin ini langsung masuk ke mim, itu baru idgham. Fi amadin, ini langsung ke sini. Nah, bi gunnah, bi itu dengan, gunnah itu dengung. Dengung itu istilahnya tahan. Jadi fi amadin mumaddada, amadin mumaddada. Jangan fi amadin mumaddada, itu baru idgham, belum digunakan. Ya, oke, selesai. Tinggal praktek aja. Kita prakteknya di surat Al-Baqarah yang sudah sedikit paham.